Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidhiqullah, NIM 1906311001110. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tahapan normalisasi pada basis data. Langsung saja kita mulai. Tahapan normalisasi. Slide pertama, ada dua pendekatan basis data, yaitu yang pertama record dan object. Langsung saja ke record. Record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris atau record dan kolom atau field. Setiap baris menyatakan elemen-elemen data saling berkaitan. Di sini ada contoh tabel yang berisi nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan. Tabel tersebut dikatakan satu record. Yang selanjutnya ada objek. Merupakan kesatuan entitas baik yang berwujud nyata ataupun hanya satu sistem yang memodelkan dunia nyata. Setiap objek diidentifikasi oleh objek identifier OID dan juga memiliki state dalam behavior. State terdiri dari nilai objek properties. Properti dari sebuah objek dapat berupa atribut atau relasi antar objek. Sedangkan behavior dispesifikasikan oleh operasi atau metode yang dapat dieksekusi oleh sebuah objek melalui propertinya. Oke, yang selanjutnya tabel universal. Tabel universal adalah tabel yang tidak normal, biasa dikatakan sebagai tabel apa adanya. Arena pada tabel ini satu kolom bernilai dari satu value atau biasa disebut multi-value. Contoh data mahasiswa. Ya, ini contoh tabel universal. Terdapat NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, ID matkul, nama matkul, SKS, semester, nama dosen, dan alamat dosen. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu tabel normal pertama atau tabel 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Yang selanjutnya, syarat tabel 1NF. Yang pertama, atribut harus tidak boleh bernilai ganda atomik. Yang kedua, menambahkan atribut yang diperlukan khususnya sebagai calon primary key. Yang ketiga, menghapus atribut yang tidak diperlukan. Selanjutnya, ini tabel 1NF. Terdapat NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, ID matkul, nama matkul, SKS, semester, ID dosen, nama dosen, dan alamat dosen.
Berikut bentuk tabel 1NF. Terdapat NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, ID matkul, nama matkul, SKS, semester, ID dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Selanjutnya tabel normal kedua atau tabel 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Ini adalah syarat-syarat tabel 2NF, yaitu memenuhi syarat tabel 1NF. Yang kedua, tidak diperkenankan ada functional dependency kepada primary key pada sebuah tabel. Yang ketiga, mengevaluasi atribut. Jika bernilai tunggal, maka dijadikan satu dengan primary key. Jika jamak, maka buat tabel baru. Oke, next. Ini ya syarat tabel dan yang selanjutnya tabel 3NF atau BCNF. Tabel normal ketiga. Syarat tabel 3NF atau BCNF. Syaratnya adalah memenuhi syarat tabel 2NF. Dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan atribut non-primary key lainnya. Semua atribut tidak memiliki ketergantungan transitif. Contoh tabel 3NF atau BCNF. Nah, di dalam tabel tersebut masih terdapat atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Alamat kode pos, terus alamat provinsi, alamat kota. Sehingga tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi mahasiswa. Di dalam mahasiswa ada NRP, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Dan di dalam kode pos terdapat alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, baik kata maupun penjelasan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.